Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana anil ikhtilafi wat tafarruq. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat sekalian, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memerintahkan kita semua untuk hidup dalam jamaah, hidup bersatu padu dalam satu kesatuan yang Rasulullah ibaratkan seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Atau juga hidup berjamaah itu seperti satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Tidak ada yang ingin menonjol, tidak ada yang ingin terlihat lebih dari yang lainnya. Semuanya bersatu padu. Bagaimana jadinya jika dalam satu adonan pasir itu hanya ada pasir dan semen, tidak ada air, maka bangunan tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Itulah gambaran yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, bersatu padu untuk membangun hidup berjamaah ini. Dan juga kita patut bersyukur bahwasanya Allah melarang kita semua dari perpecahan, dari hidup bergolong-golongan. Karena dengan hidup bergolong-golongan, maka umat yang besar ini menjadi umat yang lemah. Bagaimana sering diibaratkan satu buah lidi itu tidak akan bisa untuk menyapu halaman, tetapi jika berkumpul ratusan lidi, maka akan menjadi kuat. Halaman yang kotor bisa dibersihkan. Maka kita patut bersyukur Allah perintahkan kita untuk hidup berjamaah dan menghindari perpecahan. Wassalli wassalim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, serta untuk seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Naibul Imam Jakarta Barat dan Tengah Bapak Syareh Abu Salim serta staf. Yang kami hormati para rois beserta staf. Yang kami hormati guru kami Ustadz Samsudin Ahmad. Yang kami hormati Bapak Sapri selaku DKM dari Masjid Al-Furqan ini. Yang kami hormati para ikhwan dan akhwat sekalian, sebelumnya mari sama-sama kita luruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang awalnya mungkin dari rumah kita semua berniat ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz Wahyudi Qadarullah. Beliau mendapat amanah lain untuk bermusyawarah tentang Talim Pusat, sehingga beliau yang sudah di perjalanan harus kembali lagi ke Sufa. Dan sebagai badal, ya kurang itulah sebagai badal atau ganti, tadi Taib telepon kepada istri yang mengangkat tadi pagi sebelum kami berangkat untuk memberikan sedikit ilmu yang kami miliki. Karena biasanya kami ikut duduk bersama para ikhwan di bawah, walaupun mendapat bagian untuk berdiri di mimbar, biasanya hanya sebagai amir jalsah seperti Mas Agus biasanya. Tetapi pada kesempatan pagi ini, mari sama-sama kita luruskan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin dari yang dua ini nanti akan dapat satu ilmu yang dapat kita amalkan,
Karena ilmu itu bisa datang dari manapun, tidak harus dari ustadz, bisa jadi ilmu itu malah didapatkan dari orang-orang kafir. Bagaimana kisah seorang ulama Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali kalau nggak salah saat itu, beliau menjadi seorang ulama besar karena mendapat nasihat dari seorang perampok yang saat itu dalam perjalanan ingin safar dengan membawa kitab-kitabnya yang segudang, sampai bawa peti segala macam gitu kan. Setelah mau dirampok, dipersilahkan untuk merampok karena isinya hanya kitab dan kitab. Maka perampok menasihatkan, jika kamu ingin menjadi alim, menjadi ahli ilmu, sebaiknya buku-buku itu tidak engkau bawa kemana-mana, tapi engkau simpan di otakmu. Dengan nasihat itulah Imam Al-Ghazali semakin giat belajar, dia hafal kitab-kitab itu semua, sehingga karangan kitabnya sampai kita pelajari, sering kita dengar hingga saat ini. Itu beliau dapatkan karena nasihat dari seorang perampok. Para ikhwan dan akhwat sekalian, dari kecil, dari kita sebelum sekolah saja, seringkali dinasihatkan oleh orang tua kita, nanti kalau kamu udah besar, kamu harus punya rumah yang begini, begini, dan begini. Dan itu dilanjutkan di jenjang sekolah. Seringkali waktu kita SD, kita diajarkan oleh guru kita 3 kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah papan, rumah, tempat tinggal. Nah, inilah kebutuhan kita untuk kehidupan dunia ini. Kita semua butuh yang namanya rumah, butuh yang namanya tempat tinggal. Tetapi tidak harus punya rumah sebenarnya untuk memiliki tempat tinggal. Karena kita yang tinggal di Jakarta ini, sebagian dari kita, termasuk yang sedang berbicara, itu tempat tinggalnya hanya bulanan. Bulan ini saya bayar, ya saya akan diizinkan untuk tinggal di situ. Bulan depan saya tidak bayar, ya harus siap-siap untuk diusir. Nah, berbahagialah para ikhwan dan akhwat yang saat ini sudah memiliki rumah, sehingga tidak perlu khawatir setiap bulan harus memikirkan bisa bayar atau tidak. Terkadang bisa bayar pun masih harus bersiap diusir kembali dengan berbagai alasan. Apalagi yang dikontrak untuk usaha, jika sudah maju rata-rata akan dinaikkan harganya. Terkadang di kita pun juga seperti itu, diusir secara halus dengan alasan ingin ditempati oleh anaknya, ingin ditempati oleh kerabatnya. Nah, itulah gambaran bagi orang-orang yang memiliki atau tinggal di rumah-rumah kontrakan seperti kami. Tetapi kalau kita pikir, sebenarnya kita semua pun yang saat ini punya rumah juga harus bersiap-siap. Suatu saat pasti kamu akan diusir oleh keluargamu dari rumahmu sendiri, dari rumah yang kamu bangun dengan biaya yang mahal, yang kamu kerjakan siang dan malam untuk bisa memilikinya. Nanti di satu titik kamu akan diusir oleh keluargamu. Kamu tidak akan diizinkan lagi untuk tinggal di sana barang sehari pun. Kapan waktu itu tiba? Yaitu saat kematian datang kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Apakah pernah kita melihat saudara kita yang meninggal diizinkan untuk tinggal di rumahnya sehari lagi? Siapa yang pernah melihat, menemui orang yang telah meninggal diizinkan untuk tinggal di rumahnya sehari lagi saja? Rata-rata jika meninggal pagi, siang sudah dikuburkan, atau maksimal sore hari dikuburkan.
Jika meninggal malam, maka pagi harinya sudah dimakamkan. Inilah gambaran kita yang tinggal di dunia ini. Maka marilah kita berkaca kepada sosok muslimah terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu seorang wanita yang memiliki suami yang buruk, memiliki suami yang jahat, memiliki suami yang sombong, memiliki suami yang tidak pantas dijadikan teladan, yaitu sahabiah atau seorang wanita yang bernama Asiyah, istrinya Fir'aun. Allah abadikan apa yang menjadi keinginan Asiyah ini dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Silahkan para ikhwan akhwat buka surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Bagaimana seorang Asiyah yang saat itu menjadi istri dari seorang raja di raja, yang memaklumkan dirinya sebagai Tuhan yang tinggi, yang tinggal di istana yang sangat megah, yang di situ sungai Nil peranakannya itu mengalir di depan istana dari Fir'aun. Jadi tidak terbayang betapa megah, betapa indah kehidupan yang diberikan Fir'aun kepada istrinya yang sangat beliau cintai, yakni Asiyah ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan, membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semua yang pagi hari ini hadir di Masjid Al-Furqan ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini berbicara dengan kita saat ini, yaitu permisalan yang Allah buat bagi kita semua, yaitu tentang istri Fir'aun ketika dia berkata atau ketika dia berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah, sebuah istana di sisimu di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Bagaimana cerdas dan cerdiknya Asiyah ini. Dia tidak tertipu oleh kemegahan yang diberikan oleh suaminya, tetapi dia mengikuti ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk beriman kepada Allah Ta'ala, karena dia tahu kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang akan dia tinggalkan untuk selama-lamanya. Dia lebih memilih untuk tinggal, untuk memiliki rumah yang sangat indah, yakni nanti di surga. Karena keindahan rumah di surga itu tidak pernah terbayangkan oleh mata dan tidak pernah terpikirkan oleh hati sama sekali. Itulah keindahan tempat tinggal di surga. Mari kita simak beberapa hadis yang menjelaskan betapa indah, betapa megah, betapa mewahnya rumah di surga itu. Kita semua pasti belum pernah terpikirkan oleh kita. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, bangunan dalam surga itu batanya terbuat dari emas dan perak. Sedang berpikir, bata untuk satu rumah terbuat dari emas dan perak. Untuk bangun masjid sebesar ini butuh berapa ratus atau berapa ribu bata. Nah, nanti di surga
semuanya terbuat dari emas dan perak. Tidak ada yang terbuat dari campuran semen, apalagi terbuat dari tanah liat. Tidak, tetapi terbuat dari emas dan perak. Semennya terbuat dari misik yang sangat harum. Kerikilnya terbuat dari mutiara dan yakut. Pasirnya dari za'faron. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, ia akan merasakan kenikmatan yang tiada putusnya, kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak akan pernah usang, masa mudanya tidak akan pernah tua. Jadi gambaran nanti rumah di surga, batu batanya dari emas dan perak, semennya terbuat dari misik, kerikil-kerikilnya terbuat dari mutiara dan yakut, dan pasirnya adalah dari za'faron. Itulah rumah bagi para penghuni surga. Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis yang lain, surga Firdaus itu ada 4. 2 yang terbuat dari emas yang menghiasinya, dan bejananya termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan surga yang kedua terakhir terbuat dari perak yang menghiasinya dan bejananya, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya. Dan juga sahabat Abu Hurairah bersabda, sesungguhnya dinding surga itu batanya dari perak dan emas, debunya berupa za'faron, sedangkan tanahnya berupa misik. Dan jika di dunia ini kita semua hanya bisa melihat tembok-tembok tadi, batanya ternyata dari tanah atau sekarang dari hebel, pasirnya juga seperti itu, semennya seperti itu, tapi nanti di surga seperti itu keindahannya. Dan tentang tanah di surga, Rasulullah juga bersabda, tanahnya itu berupa intan putih dan misik murni. Dan nanti rumah-rumah di surga itu juga memiliki pagar-pagar seperti pagar-pagar yang ada di bumi, tetapi tidak satu pagar ternyata. Setiap rumah itu memiliki 7 pagar yang meliputi setiap rumah di surga. Pagar yang pertama terbuat dari perak, pagar yang kedua terbuat dari emas, yang ketiga terbuat dari zabarjan, yang keempat terbuat dari mutiara, pagar yang kelima dari intan, yang keenam terbuat dari yakut, dan pagar yang ketujuh dari nur yang berkilauan. Jarak antara satu pagar dengan yang pagar yang lainnya adalah sebanyak perjalanan 500 tahun. Nah, coba kita berpikir sejenak, 500 tahun jalan kaki itu kira-kira dari mana sampai mana? Bisa jadi dari ujung timur sampai ujung barat, itu 500 tahun. Yang mana kita tahu 1 tahun di akhirat itu ada yang nilainya 1000 tahun di dunia, ada yang 50.000 tahun di dunia. Tinggal dianalisa, dipikir-pikir sendiri betapa besar istana yang Allah sediakan bagi para penghuni surga. Maka tidak heran Asia yang sudah tinggal di istana Fir'aun lebih tertarik, lebih ingin memiliki apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, yaitu untuk memiliki sebuah rumah, sebuah istana di surga. Sekarang yang dipertanyaan kami, apakah para ikhwan dan akhwat pengen seperti Asia? Ibu-ibu pengen? Bapak-bapak pengen? Alhamdulillah, saya juga pengen. Maka dari itu kami mengajak kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, apa yang harus kita kerjakan agar kita bisa memiliki sebuah rumah di surga. Kalau tadi kita untuk membangun rumah di dunia saja
kadang harus bekerja membanting tulang siang dan malam, tidak kenal hari, bisa dikatakan 7 hari kerja, 24 jam kerja bahkan seperti itu untuk bisa memiliki rumah di surga. Atau sebagian kita harus kredit seumur hidup untuk bisa memiliki sebuah rumah di dunia. Atau bahkan orang mati-matian untuk memiliki rumah di surga, tatkala di rumah di dunia, mohon maaf, tatkala jadi ternyata besok dia sudah meninggal. Jadi tidak sempat memiliki atau menikmati rumah yang dia bangun, yang dia usahakan, seperti itu. Dan juga terkadang banyak orang juga yang memiliki rumah dengan cara kredit, itu ternyata sebelum kredit selesai sudah meninggal duluan, malah menjadi beban bagi ahli warisnya. Maka dari itu mari kita semua simak penjelasan Rasulullah, kiat-kiat atau cara-cara yang dapat kita kerjakan agar kita semua bisa memiliki rumah yang abadi, rumah yang batanya saja terbuat dari emas dan perak, dan juga semennya tadi terbuat dari za'faron, kerikilnya mutiara dan yakut. Apakah kita tidak tertarik untuk memilikinya? Yang pertama yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini agar bisa memiliki rumah di surga, yaitu dengan membangun sebuah masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, maka akan Allah bangunkan baginya rumah di surga. Beruntunglah para ikhwan dan akhwat sekalian, kita tinggal atau kita hidup dalam jamaah, dalam satu imamah, sehingga setiap saat kita dapat ladang amal soleh untuk membangun istana di surga. Dimulai dari berapa tahun yang lalu pembangunan Masjid Cilengsi yang sampai sekarang juga belum finish. Dilanjutkan berapa tahun kemarin Masjid An-Nubuwah di Muhajirun. Baru tahun kemarin markas wilayah di Cibubur. Nah, alhamdulillah beberapa bulan kemarin Naib membuka kesempatan bagi kita semua untuk ikut andil, ikut berpartisipasi untuk membangun masjid markas Nyabah, yaitu Masjid At-Taqwa Tomang. Kita patut syukur itu, karena tadi dari hadis tadi, barang siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, maka akan Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Tapi yang jadi pertanyaan, kita semua tentu tidak akan mampu membangun masjid itu seorang diri, tapi kita semua hanya mampu sedikit. Hanya ada yang mampu 1 sak semen, mungkin ada yang mampu dengan 1 truk pasir atau dengan yang lainnya. Ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillahi kabab hasil qata au azgar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar burung dara pasir atau bahkan yang lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Jadi sekecil apapun partisipasi kita, insya Allah Allah akan balas dengan yang sebesar-besarnya. Tetapi jangan mentang-mentang bisa hanya sebesar burung dara pasir, lalu kita hanya mengambil yang sebesar burung dara pasir. Kita ternyata terkadang tidak adil. Tadi untuk rumah yang pasti akan dia tinggalkan, dia rela menghabiskan ratusan juta. Kenapa menghabiskan ratusan juta? Karena kita tinggal di Jakarta, untuk beli tanah saja sudah harus keluar ratusan juta, apalagi untuk mendirikan bangunannya. Bisa 300, 400, 500. Lalu apakah pantas kita mengaku sebagai orang yang beriman hanya mengambil 100.000 untuk bangun Masjid An-Nubuwah?
Mari kita berkaca kepada para sahabat mulia yang mereka telah dijanjikan sebuah tempat di surga. Kalau Ustadz Ahi waktu di Kamal menyampaikan, infak itu adalah kewajiban yang tidak terbatas. Artinya kadar iman kitalah yang menentukan berapa kita akan berinfak. Bagaimana seorang Umar bin Khattab mampu berinfak dengan separuh hartanya. Lalu bagaimana seorang Abu Bakar mampu berinfak dengan seluruh hartanya? Itu karena iman yang berbicara, bukan harta benda yang dimilikinya. Dan juga bagaimana seorang sahabat Utsman bin Affan mampu berinfak dengan harta benda sebanyak mata memandang. Artinya kabilah unta yang saat itu dari Syam semuanya diinfakkan fi sabilillah untuk Allah Ta'ala, tatkala saat itu kaum muslimin sedang tertimpa paceklik, padahal orang-orang telah menawar hartanya. Ada yang 2 kali lipatnya, ada yang 10 kali lipatnya, tetapi tidak diberikan. Tapi dia ingin lebih dari itu, maka dia jual semuanya kepada Allah Ta'ala. Tidak disisakan barang sedikit pun dagangannya itu untuk dinikmati di dunia ini. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah maksimal mendukung pembangunan Masjid At-Taqwa ini, ataukah kita baru setengah-setengah? Atau kita mengeluarkan infak kita sambil memicingkan mata, seolah-olah kita sudah tidak butuh dengan uang itu baru kita keluarkan? Apakah seperti itu seharusnya kita bersikap? Tidak. Seharusnya kita bisa bersikap sebagai orang-orang yang telah sukses. Tadi kita bisa bersikap seperti Abu Bakar, kita keluarkan semua harta kita, atau kita bersikap seperti Umar bin Khattab yang mengeluarkan separuh hartanya untuk dinikmati nanti di surga, atau seperti Utsman bin Affan menafkahkan seluruh dagangannya fisabilillah untuk bisa dinikmati nanti di surga. Itulah jual beli yang Allah berikan kepada kita semua. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang beriman dengan diri dan jiwanya dengan sebuah surga. Apakah kita tidak mau? Mau tidak diri dan harta kita dibeli oleh Allah? Mau. Mari kita buktikan. Kita mati-matian, kita berjuang semaksimal mungkin demi berdirinya Masjid At-Taqwa Tomang. Karena masjid ini punya peranan sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Apa yang beliau lakukan saat pertama kali hijrah ke Madinah? Apakah beliau membangun tempat tinggalnya terlebih dahulu? Apakah beliau membangun sebuah istana untuk dia tinggali? Ternyata tidak. Dia, Rasulullah, membangun masjid terlebih dahulu, karena masjid punya peranan sangat penting bagi umat Islam ini. Dan kalau kita baca sejarah, ternyata masjid yang dibangun pertama adalah Masjid Quba, dan di masjid itu adalah tanah 2 anak yatim yang dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah yang biasanya menerima hadiah dari para sahabatnya, saat itu tidak bisa menerima hadiah dari kedua anak yatim tersebut. Tetapi Rasulullah membeli dengan hartanya untuk bisa berdirinya Masjid Quba itu. Apakah kita tidak mau berseperti Rasulullah? Kita tidak perlu beli lahan untuk bangun Masjid At-Taqwa Tomang. Kita hanya harus mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita untuk membangun Masjid At-Taqwa Tomang ini. Kalau kita tidak bisa seperti Abu Bakar, tidak bisa seperti Umar, tidak bisa seperti Utsman, ya setidaknya lah mulai saat ini kita program, kita canangkan pada diri kita minimal 5% penghasilan kita gunakan untuk membangun masjidnya Allah. Insya Allah tidak kurang dari 1 tahun masjid itu akan berdiri untuk beribadah kaum muslimin, sehingga kita semua juga akan bisa menikmati jariah dari
pahala yang mengalir tersebut. Para ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, bagaimana salah satu cara agar kita bisa menikmati, memiliki sebuah rumah yang abadi, rumah yang penuh dengan kenikmatan, rumah yang tidak akan pernah menyesal jika kita memilikinya, yakni sebuah rumah di surga. Maka mari kita berlomba-lomba, kita sisihkan sebagian harta kita, karena harta yang kita infakkan adalah harta kita yang sebenarnya. Harta yang kita makan hanya akan menjadi kotoran, harta yang kita pakai lama-lama akan menjadi usang dan lapuk. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.